Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya. Dan hari ini kita punya tema-tema yang sangat luar biasa. Ali bacain dulu ya. Yang pertama, puncak kenikmatan duniawi. Ih, apa sih puncaknya? Masya Allah ya. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, ada apa dengan anakku? Nah, ini penting banget nih ya. Dan yang ketiga nih, jangan ada jimat di antara kita. Judulnya luar biasa ya, tapi penuh makna pastinya. Dan tentu saja sebelum nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali ingin tetap menyampaikan tentang protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja kita sabar sama-sama ya. Dan insya Allah nanti tema-tema yang sudah Ali sebutkan akan dibahas oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Zaki Mirza, Ustaz Lulu Mumtaza, dan Ustadz Hasan Kosasi. Dan nanti kita juga akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir ya. Dan baik, kita akan bahas tema kita yang pertama, puncak kenikmatan duniawi bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Zaki Mirza. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Host kita Bang Ali Zainal, mudah-mudahan juga Allah berkahkan selalu rezeki beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan qoriah kita yang subhanallah suaranya begitu indah, Kaila, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ternyata kalau kita mau nyari-nyari, kita mau ngorek-ngorek nikmat Allah, nggak usah pakai jauh-jauh dah. Di dalam diri kita sendiri aja udah banyak banget nikmat. Contoh yang nggak pernah kita pikirin nih Bu. Ibu sering nggak kepikiran
Atau jangan-jangan nggak pernah mikirin kenapa coba air mata kita Allah kasih asin. Udah pernah ngerasain air mata belum? Masya Allah, ini keseringan sedih kayaknya model begini nih. Ini jangan-jangan wajah-wajah bermasalah semua ini. Air mata, kenapa dia asin? Kenapa Allah menciptakan air mata asin? Karena subhanallah dengan air mata yang zatnya asin, itu bisa menepis kuman-kuman yang akan masuk ke mata kita. Ibu tahu nggak kalau orang kita bilang kelilipan? Tahu ya? Itu kadang yang masuk apa aja kan ya? Kadang debu, pasir, batu bata bisa masuk. Loh gede amat ya. Itu kalau udah masuk pasir, itu yang bikin dia bisa keluar sendiri. Kapan keluar sendiri? Lepas bangun tidur. Bener nggak? Ibu mata perih nih, kita kucek-kucek di bawah tidur. Pas bangun, nah muncul dah tuh apa namanya? Jangan-jangan kenapa ibu? Kotoran mata itu keluar sebab apa? Sebab air mata kita asin. Itu aja udah nikmat. Ibu pernah nggak kepikiran kenapa air liur kita ini tawar? Kan tawar ya. Supaya dia bisa merasakan segala rasa yang masuk ke dalam mulut kita. Dengan air liur itu tawar kita bisa ngerasain manis, pahit, asam. Semua bisa kita rasain. Sebab apa? Sebab Allah sudah mentakdirkan, menggariskan, air liur jadilah engkau tawar. Tawar dia sehingga kita bisa menikmati apapun yang kita kunyah dalam mulut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Satu lagi. Pernah nggak ibu kepikiran kalau air yang ada di telinga kita, air nih bu. Bu, air ya, bukan yang lain. Air. Kenapa kalau keluar itu dia rasanya pahit? Itu pahit bu. Untuk apa? Untuk menepis kalau ada serangga binatang yang masuk ke dalam telinga kita. Semut, kecoa, kalajengking, ular, kayak azab kubur ya. Sekarang kebayang nggak kalau Allah misalnya mentakdirkan telinga kita, itu air yang keluar dari telinga. Ibu kalau lagi berenang kan suka kemasukan air tuh. Ya kita koclak-koclakin katanya orang Betawi, dia keluar netes tuh rasanya pahit. Kenapa pahit? Supaya Allah melindungi telinga kita dari serangga-serangga yang jahat. Kebayang nggak kalau tuh air yang keluar dari telinga manis? Ya Allah bangun tidur habis kuping kita isi semut semua. Alhamdulillah. Jadi nggak usah pakai jauh-jauh deh. Kita nyari nikmat Allah itu. Puncak kenikmatan dunia itu nanti bakal kita bahas di ujung segmen ini. Mari kita lihat apa yang sudah Allah anugerahkan dalam bentuk fisik. Itu kan juga rezeki gitu bu ya. Ibu jangan mengartikan rezeki cuma ini nih. Ini apa ini bu? Jari bu. Masya Allah lematre amat ini ya. Rezeki itu bukan cuma uang. Nih kita bisa jalan. Rezeki. Ibu kemari masih sehat, rezeki. Jadi Masya Allah hidup ini kalau kita nggak bersyukur terus merasa kurang nggak ada habisnya bu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah sempurnakan kita sebaik-baiknya bentuk. Kita yang sering merasa tidak sempurna dan selalu kurang. Padahal betapa hidung yang bisa bernafas. Disitulah ada tanda cinta Allah untuk kita. Telinga yang bisa mendengar, ada tanda Allah cinta dengan kita. Mulut yang bisa berbicara, itu tanda-tanda Allah sayang dengan kita. Kayaknya gak ada yang paling pantas kita lakuin kepada Allah dan kepada Rasulnya. Selain selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Itu dari sisi fisik ya. Sekarang bu, namanya manusia, saya tanya, bisa nggak kita hidup sendirian? Kagak. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minannas. Bahkan yang jarang kita paham, ada yang ketiga, ada hablum minal alam. Hubungan baik manusia dengan semua isi alam semesta. Itulah kenapa kita nggak boleh ngerusak lingkungan. Ibu kalau udah mikot, habis pakai baju umroh, kan banyak hal-hal yang diharamkan.
Di antaranya apa? Membunuh binatang. Betul? Merusak tanam-tanaman. Ini sebagai pelajaran. Sebenarnya orang hidup itu dia harus menjaga hubungan baiknya dengan siapapun. Saya waktu SD Bu, ada di Jawa Tengah orang mengenalnya dengan Mbah Hasan. Tapi ada juga yang mengenal dengan nama Mbah Mangli. Subhanallah, ini orang alim, almarhum beliau. Subhanallah, saking sayangnya sama binatang. Dia makan nih Bu, nasinya udah habis. Itu ayam sisa secomot. Kita kalau makan kan yang paling nikmat yang ujung. Betul gak Bu? Tinggal secomot, ya Allah. Ini kalau lagi secomot ada temen yang ngambil, mendingan berantem. Ujung paling nikmat. Apa kata Mbah Hasan? Allah akan memberikan keberkahan yang berlimpah-limpah ketika kita betul-betul berharap dari sisa lauk terakhir dan itu kita suapin langsung ke seekor kucing. Allahu Akbar. Artinya betapa bahkan Allah itu sudah menciptakan tetangga, keluarga, orang tua, supaya mereka jadi tempat kita belajar. Saya lagi ke Sorong, Papua. Tiba-tiba ada bapak-bapak nanya, Ustadz jujur, kenapa ya? Itu ada teman saya, romannya sama saya gedoknya gak kelar-kelar. Kesel aja. Akur berantem lagi. Akur berantem lagi. Ini yang saya tungguin yang begini Ustadz, satu pertanyaan saya. Kira-kira tuh dia matinya kapan Ustadz? Dia bilang, bang sini sambil ngopi dah, yang begitu diribetin. Saya bilang begini, Allah itu seringkali sengaja menciptakan manusia-manusia yang watak karakter akhlaknya tidak kita suka. Untuk apa? Untuk menjadi ladang kita belajar sabar. Untuk menjadi ladang kita belajar bersedekah terhadap orang itu. Kok sedekah Ustadz? Berarti ngasih uang. Ntar dulu. Sedekah nggak selamanya ngasih uang, Ibu ya. Kita maafin kesalahan orang lain aja itu udah sedekah. Saking luasnya ilmu sedekah. Jadi saya bilang sama si bapak itu, udah nggak usah dibaperin. Bisa jadi Allah manjangin umur dia supaya pahala sabar kita makin panjang. Paham nggak? Lah bisa jadi kalau dia cepat mati, bapak nggak belajar sabar lagi. Dan ini sebuah nikmat. Dan ini adalah puncak kenikmatan dalam hidup. Kenapa? Bisa jadi lewat orang itulah kita berusaha menjadi lebih dekat dengan Allah melalui memaafkan kesalahan orang lain. Banyak mohon maaf ya, orang yang pengen dekat sama Allah itu caranya nggak bener. Ya ada yang pakai wirid gitu ya. Tapi niatnya bukan cuma buat deketin Allah, tapi abis ditolak sama tetangga. Cinta ditolak, dukun Allah paham banget. Tapi subhanallah, kita itu mendekat kepada Allah caranya banyak. Salah satunya apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Itu cara kita melangkah kepada Allah. Menyambung tali silaturahim. Itu cara kita melangkah kepada Allah. Jadi cara kita mendekat kepada Allah itu bukan hanya melalui sholat, puasa sunnah, ibadah-ibadah mahdoh. Nih karunia yang ada di kanan kiri kita, depan belakang kita, tetangga. Ingat Bu, banyak orang yang sholatnya menjadi sia-sia karena dia tidak pernah peduli sama tetangga yang kelaparan. Betul gak? Banyak gak kira-kira orang yang sholatnya rajin, tapi ngomongin orang juga rajin? Mana orangnya? Ada nggak orang yang sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi ame tamu tidak pernah memuliakan tamu? Bu, tamu itu Allah utus ke rumah kita supaya dia bawa berkah. Lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking ingin ngalap berkah dari tamu, subhanallah, itu semua makanan dikeluarin. Ali bin Abi Thalib beserta istrinya putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah Az-Zahra, saking ingin memuliakan tamu, itu sisa makanan yang harusnya buat malam-malam mereka makan dikeluarin, tinggal atu. Atu itu harusnya berdua, tapi dikeluarin sama ini suami istri.
Supaya nggak kelihatan sama tamunya, lampunya dimatiin. Seakan-akan itu semua dapat makanan, padahal yang makan cuma tamu doang. Nih yang dua cuma ngap-ngap aja. Lihat, saking begitu memuliakan seorang tamu. Ini juga karunia dari Allah. Maka jagalah semua orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa? Sambung silaturahim yang terputus. Wa'fu amman zolamak, maafkan orang yang menzolimi kita. Wa'timan haramak, sama orang pelit kita bagi. Itu cara kita deketin Allah. Gitu Bu ya. Nih ibu-ibu manggut-manggut paham apa terpesona sama saya nih kira-kira. Baik. Dan ternyata yang tadi saya mau bahas. Apa puncak kenikmatan dunia. Ketika suatu saat kita kembali kepada Allah. Bisa melihat wajah Allah karena kita pulang dengan hati yang bersih. Hati yang tidak ada penyakit. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 889. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. La yanfa'u malun, harta nggak bisa nolong. Anak-anak boro-boro, mati juga sendiri. Yang bisa nolong apa? Oleh-oleh terindah untuk Allah itu apa? Anugerah puncak kenikmatan dalam hidup ini apa? Illa man atallah biqalbin salim. Dia manusia, hamba Allah yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Di hatinya nggak ada iri dengki. Di hatinya nggak ada dendam kesumat. Itu oleh-oleh yang Allah tunggu, Ibu. Kita kan di dunia cuma jalan-jalan, bener gak? Namanya jalan-jalan pulang kudu bawa oleh-oleh ya. Ibu jalan-jalan ke Palembang oleh-olehnya apa? Empe-empe. Jalan-jalan dari dunia kelar oleh-olehnya apa? Hati yang bersih. Kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Itulah puncak kenikmatan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ilmunya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Zaki Mirza. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang ada apa dengan anakku, ada apa ya? Insya Allah akan dibahas dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Lulu Mumtazah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Terima kasih Keila. Keila jangan lupa doain kita semua, semoga kita terus bersyukur ya.
Baik, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan membahas tentang tema kita, ada apa dengan anakku? Ada apa kira-kira? Bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Lulung Mumtazah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin Allahumma sholli. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ya, semangat amma. Alhamdulillah, senang ya ketemu sama bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja. Tentunya jangan dengan host kita yang GGS ganteng-ganteng soleh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, ada apa dengan anakku? Ada apa dengan anak kita ya bunda ya? Banyak protes, banyak mengeluh, banyak sedih ya kan. Padahal orang tuanya mungkin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Padahal orang tuanya sudah mendidiknya. Tapi kenapa masih ada aja kekurangan di mata anak-anak kita. Sehingga ketika terjadi apa-apa pasti yang disalahin ibunya. Yang disalahin bapaknya. Yang disalahin lingkungannya. Nah tadi Ananda tercinta ya, Kailah Hafizah kita udah membacakan surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksaan api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini jelas jagalah diri kita, berarti kitanya dulu. Orang tuanya dulu kalau kepengen anaknya soleh dan soleha dimulai dari diri kita. Ku anfusakum, kalian berarti bukan cuma ibunya tapi juga bapaknya, ya nggak Pak? Bapak sehat, makan sekoteng di atas mimbar. Bapak yang ganteng apa kabar? Alhamdulillah, dikatain ganteng baru girang. Bener nggak Pak? Jadi kadang-kadang ketika kita misalnya tidak melihat kepada Al-Quran, kalimat kum itu kalian berarti ibu dan bapak. Kadang ibunya doang disuruh ngurusin anak. Kemudian bapaknya bilang apa? Ya udah kamu aja yang urus. Kan aku udah mencari nafkah, aku udah capek ya kamu lah. Ya masa begitu? Di sini kata-kata kum berarti ibu dan bapak. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan anak kita, tahu nggak Bu? Tahu nggak pemirsa? Ya Allah, emang zaman sekarang ini tidak semua sih ya pemirsa, tapi ada beberapa anak-anak dari mulai SMP, SMA, kuliah, itu pertanyaannya danger Bang Ali. Situasi sekarang ini mungkin mereka jenuh, mereka sedih, mereka kesel, mau ketemu teman terbatas. Mau berjumpa dengan teman terbatas karena masih yang namanya kita protokol gitu ya, masih menjaga jarak dan sebagainya. Itu ada pertanyaan kemarin nih dari ponakan deh, gak usah jauh-jauh. Uwa katanya, itu Tuhan ada gak sih? Loh kok bisa sampai nanya kayak gitu loh? Anak SMP kelas 3. Habis aku bosen dengan suasana seperti ini. Kalau aku main HP aku dibilang main-main. Aku gak main HP, tapi gak ada temen. Ini Tuhan ada gak sih? Kata masa seperti itu nanyanya Bu? Saya bilang ya ada lah, masa gak ada? Bagaimana ngebuktiinnya? Saya bilang gini, nak ini karpet ada yang bikin gak? Ada. Bangku ada yang bikin gak? Ada. Tapi dirimu ngelihat gak siapa yang bikin? Ya enggak sih. Tapi kok bangkunya ada? Kok ini karpetnya ada? Pasti ada yang bikin, gak mungkin jadi sendiri. Iya sih Wak. Nah ini ya, jadi ada apa dengan anak kita? Kalau kita misalnya melihat anak kita misalnya nakal, pasti kadang-kadang orang bilang lingkungan nih. Pasti tontonannya nih. Pasti orang tuanya nih. Padahal kita udah berusaha. Jadi pemirsa, ada 2 faktor. Faktor yang pertama, kalau memang kita enggak yang namanya ngedidik, enggak yang namanya ngasih tahu, kemudian dia kenapa-kenapa, maka kita mendapatkan dosanya. Bener enggak? Kita udah sekolahin dia, udah ngajarin ngaji, udah cerewet masalah sholat, udah cerewet masalah yang namanya puasa. Semua kita cerewetin. Masalah perempuan misalnya suruh tutup aurat. Tapi ternyata di luar itu kita nggak tahu dia macam-macam. Allah tidak minta tanggung jawab sama kita. Tapi, nah kaget kan Bu?
Kalau kita cuek, nggak mau yang namanya tanggung jawab, terserah dia mau ngaji atau enggak, mau sholat atau enggak, dan kita cuek, baru Allah mintakan pertanggungjawaban sama kita. Rasulullah telah bersabda, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Selawatan dong, kan kita menyebut nama Nabi. Cinta Nabi nggak Bu? Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia. Yang kencang. Dalam hidup, malu-malu dalam hidupnya. Malu amat ya. Jadi Rasulullah telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua sebagai istri, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai saudara, semuanya adalah punya tanggung jawab kepada masing-masing yang kita lihat. Ya, kulukum mas'ulun, semuanya mas'ulun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi faktor pertama, kita nggak akan ditanyai oleh Allah kalau kita sudah berusaha. Karena kalau dibilang ikutan dosa nih orang tuanya, kasihan dong Nabi Nuh. Nabi Nuh udah berusaha biar anaknya baik. Nabi Nuh berusaha biar anaknya soleh. Tapi anaknya pilih jalan seperti itu. Ya udah nggak ada dosa. Dalam surat 35 ayat 18. La taziru waziratun wizra uhro. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Ya udah ya nak ya. Mama sama papa, Umi sama Abi udah capek ngasih tahu kamu. Main HP boleh tapi jangan bablas sholatnya. Main HP boleh tapi tolong ya kan. Boleh nongkrong-nongkrong di kedai kopi boleh. Ini anak zaman no memang ngerjain yang namanya tugas kadang-kadang di rumah bosen. Dia pergi ke kedai-kedai kopi. Enggak apa-apa sih tapi tolong jangan tinggalin sholat. Karena apa kasihan orang tua kita. Apa yang akan dibawa ke akhirat nanti. Hanya doa dari anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa nyampe kepada orang tua kita. Benar gak sih Bu? Kita kalau anak kita meninggal atau kita meninggal pasti kita bilang apa? Jangan lupa doain ibu ya. Bayangin kalau kita nggak didoain. Sedih gak Bu? Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong gitu anak kita apaan sih mah? Kak Indi misalnya, Kak Hani. Ayo jadi anak yang soleha, belajar, doa ini, doa itu. Entar kalau mama nggak ada, kamu baca doa. Ih, ngomong apa sih mah? Mama nggak ada. Ya kan kita pasti nggak ada ntar ya. Bener nggak? Mau katanya cantik, mau katanya jelek, mau orang kaya, mau orang miskin pasti mah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Abang Ali, Ibu Lulung, gitu ya. Jadi saya bilang gitu anak-anak, jadi yuk kita perhatikan tontonan anak. Kita juga sebagai orang tua jangan terlalu panik-panik ajaib. Ketika kita mungkin melihat tontonan anak ternyata kelewat batas, gak usah panik. Kita kenali perasaannya dan kita kenali perasaan kita kepada anak kita. Ya ampun nak, kamu nonton kayak gitu. Ya ampun, mama sedih deh kalau kamu nonton kayak begitu. Jadi jangan bilang kamu ya, jangan. Mama sedih. Mamah kecewa, jadi kenali perasaan kita. Jadi jangan yang ngelabelin anak, kamu nih ya dasar pembohong, pendusta. Jangan, nauzubillahimin. Karena kalau kita kasih kata-kata itu adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah dengan perkataan yang baik. Jadi kalau kepengen anak kita baik, kitanya juga harus baik. Kepengen anak kita sopan ngomongnya, kitanya juga harus sopan. Karena apa? Orang tua menentukan apa yang anak-anak lakuin begitu. Bukan begitu Kayla sayang? Ya Kayla tuh pintar ngajinya loh. Kita kalah deh tuh ya ngajinya ya. Karena apa? Didikan dari orang tuanya insya. Jadi yang pertama apa Bunda? Kita sebagai contoh, kalau kita udah ngasih nasihat, masih juga ada nggak mau yang namanya nurut tuh anak-anak, dosa tidak ditanggung oleh kita. Tapi kalau misalnya kita udah ngasih tahu, udah ngasih informasi, kita kasih pendidikan, bahkan biaya sampai orang tua sekarang ini nih, jangankan suami yang bekerja ya, ibunya juga ikutan kerja. Jadi suami istri pun ikutan bekerja untuk mencari nafkah. Akhirnya udah semua dilakuin masih juga begitu. Maka kita mendapatkan tetap pahala. Tapi kalau kita cuek,
maka kita mendapatkan dosa. Yang penting kita udah usaha, yang penting kita udah ngasih Gitu Bu, jangan marah. Aduh Bu Lulung, saya capek deh ngasih tau anak saya. Kenapa? Sholatnya dibangunin dulu. Emang kenapa dia belum bangun? Emang belum azan sih. Orang belum azan suruh sholat. Orang mah nunggu azan dulu baru sholat. Gimana sih? Saya kesel sama anak saya. Kenapa nggak mau pakai jilbab? Emang kenapa? Di kamar mandi. Ya iyalah di kamar mandi masa pakai. Kalau dia berangkat baru pakai. Tahu nggak Bu? Zaman sekarang nih pemirsa. Kadang-kadang nih lucu banget deh. Dia sekolah nih ya kan, nge-zoom. Di atasnya pakai jilbab, bawahnya pakai apa? Ngaku kan, ya kan. Celana pendek, mana tahu. Ya kan, yang di atasnya mah rapi dandan ya kan. Yang kata begini deh. Dengkul kemana-mana. Tapi itulah ya namanya kita mengajarkan anak kita kesopanan. Jadi kalau ada yang nakal-nakal, balik lagi kita ngomong. Jangan sampai juga punya teman yang buruk. Makanya ada doanya, pemirsa. Gimana biar kita nggak punya teman yang buruk atau kitanya buruk. Yuk baca doa yuk, mau nggak? Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ulang, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jauhkan aku dari teman-teman yang penuh dengan tipu daya. Matanya melihat aku tapi mencari-cari kesalahan. Dan kemudian hatinya sangat dengki kepada aku. Na'udzubillahimin. Ibu ijo-ijo deke lontong. Seger saya jadi lapar ngelihatnya di siang hari yang cerah ini. Pemirsa, cahaya hati yang dirahmati Allah. Jadi kita lihat dari awal bagaimana kita bertanggung jawab kepada anak kita. Nggak hanya anak kita, tapi juga kepada anak didik kita, kepada ponakan kita. Jadi kita jangan egois juga Bu. Pokoknya yang soleh tuh harus anak-anak aku. Ya nggak bisa kita solehin anak doang. Lah kalau saudara kita main ke rumah bagaimana? Kalau kita punya ponakan juga nggak diatur bagaimana? Anak kita yang kebabaran. Mah, perasaan aku sholat. Kakak sama adik sholat. Tapi kok pas sepupu main kok ke rumah dia nggak sholat, mamanya nggak marah tuh mah. Mama bawel nih, bener nggak? Itu tanteku nggak bawel, mama bawel. Padahal kita tuh bawel juga udah ngomong sama adik kita. Nanti kalau kamu main ke rumah bawa ponakan atau bawa ini, tolong disiplinnya barengin. Kadang gitu Bu, bener nggak? Kita udah disiplin ponakan nginep repot. Atau ponakan kita disiplin baik, anak kita yang namanya ngacak-ngacak. Na'udzubillahimin zalik. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar introspeksi diri. Oke? Jangan kemana-mana. Aku tetap di sini untuk tausiah. Baik, terima kasih Ustazah Lulu Mumtazah. Masya Allah, happy banget ya. Ilmu yang diberikan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita nih ya. Jangan ada jimat di antara kita. Serem ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hasan Kosasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia. Dalam sejarah Islam, kita banyak mendengar kisah-kisah yang telah digambarkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah perjuangan para nabi untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala pada kaumnya. Namun dalam perjalanannya, para nabi dan rasul pun senantiasa mendapatkan cobaan. Dan berikut ini terdapat sederet nama yang dinobatkan sebagai pengkhianat terburuk dalam sejarah Islam. Mereka mendekati para nabi untuk menghancurkan penyebaran agama dari dalam, dan beberapa di antaranya menimbulkan peperangan besar. Yang pertama yakni Yudas Iskariot, pengkhianat yang disalib menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihi salam memiliki begitu banyak mukjizat, ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan burung dari tanah liat, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, beliau mengajak kaum Bani Israel yang beragama Yahudi untuk mengimani agama Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak terima dan marah kepadanya. Nabi Isa dan para pengikutnya pun dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel dan pasukan raja yang saat itu memimpin.
Mereka bersembunyi di sebuah rumah. Di saat yang bersamaan, salah satu pemuda yang ikut bersama Nabi Isa berkhianat dan membocorkan tempat persembunyian sang Nabi. Ia menukar informasi tersebut dengan uang sebesar 30 dirham dan pemuda itu adalah Yudas Iskariot. Pengkhianat berikutnya datang dari kaum Samud yang mengkhianati Nabi Saleh alaihi salam. Tinggal di jalur perdagangan Suriah dan Yaman, serta bekerja sebagai pemahat gunung, membuat kaum Samud berada pada kemakmuran. Namun di sisi itu, kaum Samud dipenuhi dengan orang-orang sombong dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Tak mudah bagi Nabi Saleh. Beliau dicaci dan dihujat. Ada pula yang mengatainya bodoh. Kaum Samud pun kemudian membuat satu permintaan kepada Nabi Saleh untuk menciptakan seekor unta dari sebongkah batu. Jika sang Nabi berhasil, maka mereka berjanji akan memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Saleh pun berhasil memenuhi permintaan tersebut. Tapi hal itu tak sepenuhnya bisa meyakinkan kaum Samud yang sombong, meski sebagian dari mereka benar-benar menjadi pengikut Nabi Saleh. Kaum Samud yang ingkar kemudian membunuh unta betina yang sedang hamil dengan pedang dan merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh. Sang Nabi pun memperingatkan mereka akan ganjaran yang akan didapat dari perbuatan kaum Samud. 3 hari kemudian setelah sang Nabi dan pengikutnya pergi dari kaum Samud, pegunungan tempat mereka tinggal terguncang oleh gempa bumi dan badai. Semua rumah dan tubuh para pengkhianat pun terkubur tak tersisa. Terakhir ada Abdullah bin Ubay, sang pengkhianat terburuk yang membuat Nabi Muhammad SAW kalah dalam perang Uhud. Tak hanya sebagai pengkhianat, Abdullah bin Ubay pun dicap sebagai orang munafik. Ia suka berdusta dan ingkar janji. Abdullah bin Ubay awalnya akan diangkat menjadi penguasa Madinah, namun begitu Rasulullah SAW hijrah ke kota tersebut, pamor Abdullah bin Ubay memudar seketika. Bahkan masyarakat setempat mengangkat Rasul sebagai pemimpinnya. Melihat hal itu, ia pun marah besar dan kebencian terhadap Rasul pun semakin memuncak. Tapi tak seperti Abu Lahab yang menunjukkan kebenciannya, Abdullah bin Ubay sebaliknya. Ia mengaku beriman di hadapan Rasulullah, namun di balik itu ia menjelek-jelekan Nabi dan umat Islam. Ia juga sering mengadu domba agar orang-orang menyerang para muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dari kisah para pengkhianat ini kita dapat belajar dan mengambil hikmah akan meruginya seorang pengkhianat dan bahwa segala perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Sedikit himbauan buat teman-temanku semuanya, ini udah mulai musim hujan, bener Bu? Bener ya? Dan Ali ingin tanya dulu, ini dari majelis taklim mana sih? Cikarang Barat ya. Udah mulai musim hujan, jaga kesehatan ya. Baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Pasti sudah pada nungguin semua nih ya. Tema kita adalah jangan ada jimat di antara kita. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Hasan Kosasi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap para guru yang insya Allah senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Ali Zainal, makasih atas waktunya. Insya Allah beliau juga sehat walafiat. Ibu-ibu jamaah semuanya sehat. Badan sehat.
Kantong sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbicara kehidupan ini, kita punya akidah. Punya hati untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, yang kita dapatkan dalam takdir ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya, nah ini yang harus kita teliti. Sayangnya banyak manusia-manusia yang ketika ingin takdirnya baik, takdirnya bagus, takdirnya istimewa, mereka bukan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah jelas, Allahus Samad, Allah tempat bergantung terhadap apapun diri kita. Betul apa betul? Ibu pengen punya suami banyak harta, minta sama siapa? Ibu pengen punya anak soleh, minta sama siapa? Ibu pengen rumah tangga sakinah mawadah, minta sama siapa? Bukan sama yang lain. Karena apa? Kalau yang lain masih makhluk. Tapi sekarang ini banyak orang-orang yang ketika hidupnya ingin menjadi lebih baik, hidupnya ingin selamat, hidupnya ingin kaya, hidupnya ingin luar biasa, menggantungkan kepada selain Allah. Ada yang datang ke orang pintar, betul apa betul? Ada yang pakai jimat. Wah, ini nih yang sangat berbahaya. Kalau kita sudah menduakan Allah di dalam kekuatan, maka jangan pernah berharap bahwa kita akan diberikan semua urusan beres. Sebab kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu." Orang-orang yang menggantungkan kepada sesuatu yang berupa jimat, berupa pegangan hidup, benda-benda yang diharapkan memberikan kekuatan, maka Allah yakin tidak akan pernah membereskan urusannya. Oh Ustadz, tapi kan ada nih yang punya ini, punya itu, punya benda ini, punya benda itu, tapi dia hidupnya enak, istidraj. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Maka hati-hati, jimat itu adalah perkara yang kita pegang dari benda-benda yang disangka punya kekuatan. Ibu pengen punya ini, ada keris nih. Saya taruh aja dah setiap malam 1 suro dicuci pakai air kembang, padahal yang nyuci belum mandi. Akhirnya jadi apa? Hati ini, jiwa ini, tauhid ini belok, Bang Ali. Belok dari Allah. Padahal la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada kekuatan daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita anggap itu punya kekuatan, sirna sia-sia. Amal kita akan hancur, ibadah kita akan rusak, akidah kita akan rusak, sehingga Allah nanti akan marah dan takut kita itu akan dicap sebagai perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik kepada Allah, sesungguhnya menduakan kekuatan Allah, maka itulah yang dinamakan syirik. Kalau sudah syirik, tidak akan pernah ada lagi maaf bagimu. Wah, ayo mau gimana tuh? Enggak usah lagi bergantung kepada jimat. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia. Ini enggak, datang Mbah, saya rumah tangga berantem mulu, emang kenapa? Kagak pernah dandan. Salah ibu juga. Mbah, anak saya bandel banget, nakal. Kenapa? Karena ibu gak pernah merhatiin, sibuk kerja. Mbah, saya begini, saya begitu. Saya pengen kaya. Kata Mbah, boro-boro elu, gua aja miskin. Benar Bang Ali, itu banyak. Maka kalau ibu ingin kebahagiaan dunia, ingin kehidupan dijaga, ingin kehidupan istimewa yang Allah berikan, bangun tengah malam, minta, enggak usah bawa-bawa jimat, capek. Ada yang bawa jimat, kagak boleh dibawa ke kamar mandi ini. Akhirnya apa? Nyiksa diri. Ya Bang Ali ya, udah lepas dulu. Tas aku pegangin ya, aku mau ke kamar mandi. Emang kenapa? Ada jimatnya tahu. Tersiksa kita di dunia, apalagi nanti di akhirat.
menyengsarakan, merusak, menghancurkan tubuh. Sebab apa? Dianggap syirik oleh Allah. Allah akan mengampuni dosa apapun di dunia ini kecuali syirik. Maka Luqmanul Hakim Bang Ali memberikan wasiat, memberikan pesan kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kau sekali-kali wahai anakku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manfaatnya megang-megang jimat. Apalagi mahal. Jimat beli 10 juta, 5 juta. Kenapa? Buat pengasihan biar cepat kaya. Kalau mau kaya mah gampang. Deketin maha kaya. Zat yang maha kaya deketin. Sholat duha, bangun tengah malam. Ibu-ibu suka bangun gak tengah malam? Ngapain? Pipis. Habis pipis, tidur lagi. Sholat. Minta, ya Allah. Saya ingin kemuliaan dunia. Ya Allah, saya ingin ketenangan akhirat. Ya Allah, saya ingin bahagia dunia. Ya Allah, saya pengen bahagia di akhirat. Baca sholawat yang banyak. Istighfar. Istighfar ini akan menjadikan diri kita diselesaikan urusannya sama Allah. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farja wa min kulli dhidiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Enggak usah pakai jimat. Pengen kaya enggak usah pegang jimat. Tapi baca istighfar yang banyak kata baginda Nabi. Orang-orang yang melazimkan istighfar maka Allah akan mengangkat semua kesusahannya. Akan melapangkan semua kesulitannya. Dan Allah pasti akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ya Allah, suami saya udah lama gak kerja gara-gara corona ya Allah. Kasih dia rizki dari arah yang lain. Begitu, bukan datang ke Mbah Dukun, Mbah. Suami saya udah hampir 2 tahun di rumah aja. Kenapa nggak kerja? Kata Mbah, jangankan suami situ. Anak saya aja belum kerja udah 2 tahun. Mau gimana? Makhluk punya keterbatasan. Makhluk punya batasan. Makhluk punya kemampuan. Tapi Allah tidak pernah ada batasan apapun. Jimat cuman anggapan. Jimat cuman perasaan. Yang sesungguhnya itu adalah fata morgana. Ibu tahu fata morgana? Sia-sia belaka. Cuman dianggap doang hebat. Akhirnya keyakinan kita bergantung kepada sesuatu itu, kepada jimat itu. Tinggalin yang begitu. Jauhkan yang begitu. Karena apa? Takut merusak akidah. Kalau akidah sudah rusak, yakin syariat akan hancur. Syariat akan hancur, maka yakin agama kita tidak akan pernah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bukan memelihara barang yang bernama jimat yang kita anggap punya kehebatan, punya kedahsyatan. Jangan. Sebab apa? Yang maha dahsyat adalah Allahul Azizul Qahar, yang maha perkasa, yang maha gagah dan maha luar biasa. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, insya Allah yakin Allah akan berikan kita kebutuhan dunia, akan memberikan kita ketenangan hidup, dan akan memberikan kita keselamatan di dalam akhirat. Nah contohnya nih Bang Ali, sekarang beliau tahajudnya luar biasa, sekarang lebih soleh, wajahnya lebih ganteng karena ibadah, nggak beda sama saya. Jadi begitu ya Bang Ali ya. Jangan pernah bergantung kepada sesuatu, jangan pernah bergantung kepada jimat, jangan pernah kita memegang jimat. Gantungkan hati ini hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapapun orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua yang dia inginkan, semua yang dia butuhkan, maka Allah akan mencukupkan apapun yang dia inginkan. Ibu pengen kaya silahkan. Ibu pengen punya anak soleh silahkan. Ibu pengen punya harta yang banyak silahkan. Kedudukan yang tinggi silahkan. Itu semua minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Bang Ali udah berdiri, silahkan dilanjut. Makasih guru ilmunya. Sama-sama ya. Bang Ali. Memang kadang-kadang ada kalimatnya, datang sono ke orang pinter.
Berarti kitanya orang bodoh dong ya. Ya itu dia Bang Ali. Yang didatangin pinter. Iya. Kalau yang datangnya berarti Berarti yang bodoh. Baik, terima kasih guru. Ya, ini kadang-kadang emang sudah dijelasin banget, udah tegas banget ya, hak banget ya. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya kita datang ke orang ngeramal atau dukun 40 hari ibadah kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala kan. Iya, bukan cuma tegas. 40 hari. Heeh. Selamanya kalau kita nggak tobat nggak diterima. Tuh. Kalau kita syirik menggantungkan sesuatu Bang Ali. Bener ya. Betul. Minta selain nama Allah itu syirik ya, Masya Allah. Betul. Jangan ampe. Betul. Baik, terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Yuk yang punya jimat yuk dibuang-buang. Buat apa kita ibadah kalau masih ada jimat di dalam dompet? Nah ya hati-hati, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Ibadah haji menjadi rukun Islam yang kelima bagi umat muslim yang telah mampu melakukannya. Dalam pelaksananya pun terdapat beberapa rangkaian ibadah yang menjadi bukti keimanan seorang muslim kepada Tuhannya. Salah satunya adalah ibadah sa'i di antara Bukit Syafa dan Marwah. Tapi tahukah Anda jika dalam pelaksanaan sa'i di Bukit Syafa dan Marwah yang memanjang hingga 450 meter ini ternyata terkandung kisah keimanan yang pertama kali dari seorang wanita muslim yang ditinggalkan suaminya di tempat yang tak ada sarana untuk hidup. Wanita itu adalah Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu, Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan juga anaknya di sebuah gurun yang sangat tandus. Siti Hajar yang merasa kebingungan dan sedih atas rencana kepergian suaminya pun bertanya hingga 3 kali kepada Nabi Ibrahim atas alasannya meninggalkan dirinya dan sang anak. Singkat cerita, saat mengetahui kepergian sang suami yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar pun merasa tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tak akan meninggalkan dirinya dalam kesulitan. Tak lama setelah Nabi Ibrahim alaihi salam pergi, sang putra yakni Ismail alaihi salam menangis karena kehausan, dan saat itulah Siti Hajar mulai mencari air dengan berjalan dan berlari ke sebuah bukit yang saat ini dikenal dengan Bukit Syafa, namun ia tak menemukan setetes air pun. Kemudian ia pun bergegas turun dan berlari ke arah Bukit Marwah, tapi usahanya pun kembali buntu. Demikian seterusnya ia berlari antara Syafa dan Marwah hingga 7 kali. Di usahanya yang ketujuh itu, Siti Hajar kemudian mendengar suara gemericik air dan menemukan pancaran air yang deras keluar dari dalam tanah di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihi salam. Kini air tersebut dinamakan dengan air Zam-Zam yang tak pernah surut ataupun mengering. Orang-orang Arab yang melintasi kawasan tersebut pun kemudian memutuskan untuk tinggal di sana, dan jadilah saat ini kota Mekah yang berkembang dan menjadi pusat dari ibadah haji serta umroh bagi seluruh umat muslim di dunia. Di waktu sekarang, bukit bersejarah itu pun kini telah berubah menjadi bangunan beton 2 tingkat, memanjang dan menempel ke Masjidil Haram. Jalan tempat berlari tak lagi berupa debu pegunungan dan kerikil tajam, melainkan berubah menjadi lantai pualam yang dingin ber-AC. Tetapi di kedua ujung jalan itu masih tetap ada bagian yang mendaki dengan gundukan batu alam asli yang direkat di antara lantai marmer. Itulah batuan asli dari Bukit Syafa dan Marwah yang masih sengaja disisakan. Pemirsa Cahaya di Indonesia, itulah kisah dari keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan serta menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sungguh amat sedikit kamu mengingatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, Masya Allah. Kita akan masuk ke dalam tema kita. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Namun sebelumnya, Ali ingin kasih kesempatan buat jamaah yang udah ada di masjid. Ingin bertanya dulu katanya nih. Ya, pertanyaan pertama silakan, siapa yang mau nanya? Baik.
Bunda jangan lupa namanya ya, terus ini di dalam face shield. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Reni dari Majelis Taklim Darul Khairat Telaga Murni Cikarang Barat. Mau bertanya kepada Ustadz Zaki Mirza. Begini ya Ustadz, jika ada orang yang sudah merasakan kenikmatan, tapi dia masih saja serakah gitu Ustadz, itu tandanya apa ya? Dan sampai manakah orang itu akan merasa puas? Itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan guruku Ustadz Zaki Mirza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat Allah itu ada dua. Ada yang dinamain outer, ada yang inner. Inner itu udah kita bahas tadi. Segala rezeki yang ada dalam tubuh kita, itulah tempat kita mencari kebesaran-kebesaran Allah. Outer itu ada di luar tubuh kita Ibu. Tetangga, tadi udah kita bahas Ibu ya. Tamu, orang tua. Nah kadang lebih berat itu ketika kita coba mencari rezeki nikmat yang ada di luar tubuh kita. Karena tantangannya berat. Ada iri, dengki, dendam kesumat. Ya. Bagaimana solusinya supaya kita terus banyak bersyukur? Ingat, bahwa segala rezeki itu udah Allah atur. Allah itu zat yang maha sangat pandai mengatur setiap ukuran rezeki kita. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau urusan dunia jangan pakai lihat ke atas. Masih banyak orang yang serba kurang dari kita. Nah maka dari itu bersyukur aja udah dengan apa yang sudah Allah titipkan. Kalimat la in syakartum la azidannakum. Yang ditambah itu bukan hartanya. Tapi hatinya yang semakin luas. Hatinya yang semakin bisa menerima. Itu yang susah. Karena kalau lihat rezeki orang gak ada habisnya Bu. Bener gak? Contoh ini ada cerita dikit ya. Ada ayam sama sapi ngobrol. Kata ayam, gue gedek banget sama manusia. Kenapa? Masa itu diumbar beras. Tibang gue baru makan dikit udah diusir lagi. Kata sapi, Yam, nih ayam nih, Yam lu bersyukur, tibang digituin doang. Gue ya Allah sakit hati ame manusia, tiap hari diperes-peres, dielus-elus, dipegang-pegang, boro-boro dinikahin dilamar juga kagak. Jadi lo banyak bersyukur, artinya ibu yang Allah udah titipin dalam hidup kita itu udah paling nikmat. Ibu pakai sepatu ukurannya 38, saya 43. Ibu jangan maksain pakai sepatu saya dah, koplak aja. Saya maksain pakai sepatu ibu jebol. Lalu Ustadz yang paling enak dalam hidup bagaimana? Nikmatin ukuran sepatu masing-masing. Itu udah yang paling indah. Makanya Allah ngingetin kita dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Indah hidup kalau kita bersyukur. Itulah kenapa kita kudu banyak sedekah. Karena orang sedekah makin berkah. Orang pelit makin sulit. Itu kunciannya. Dan ternyata kebahagiaan tertinggi itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. That's the real happiness. Itulah kebahagiaan yang paling hakiki. Jadi kalau ada orang, dia merasa gue bahagia. Tapi gak pernah mikirin kebahagiaan orang lain, itu bohong. Itu namanya kebahagiaan semu, sementara. Bahkan Rasulullah sudah meringankan konsep sedekah dalam agama Islam. Banyakin sedekah kata Rasul. Nggak punya harta, sedekah pakai pikiran. Nggak ada pikirannya pakai tenaga, nggak punya tenaga, senyum. Bahkan dalam agama Islam, kalau kita belum bisa nyenengin orang, jangan nyusahin orang. Itu udah sedekah. Enak ya jadi orang Islam Bu ya? Nggak nyusahin orang aja udah sedekah. Maka dari itu, hiduplah dengan prinsip ketika ada orang lain merasa senang, kita ikut senang. Ketika ada orang lain kesusahan, kita ikut kesusahan. Yang ribet tuh sebaliknya Bu ya. Orang senang kita susah, orang susah kita senang. Ya Allah hidup begitu mah stres. Allah mau kasih harta yang paling mewah sekalipun kerajaan istana singgasana nggak akan pernah cukup. Kenapa? Tadi
yang kita bawa bukan istana, bukan singgasana. Oleh-oleh terindah untuk Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih, hati yang tidak ada penyakit di dalamnya. Itulah oleh-oleh terindah untuk Allah. Masya Allah, terima kasih Siap. Ustadz. Cukup ya Ibu ya? Masya Allah, mudah-mudahan hati kita semuanya jadi kolbun salim. Amin, amin. Kasihan banget tuh sapi ya, siapa yang mau nikahi? Ini jadi ngomongin sapi, pengalaman ya Bang Ali. Bener banget ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, itu pengibaratan yang nampol Mas. Iya nampol ya. Aduh. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari @wisnu.graha. Mohon izin guru Ali bacain, pertanyaannya adalah, ayah saya cuma memikirkan kepuasan dari dada ke bawah Ustadz. Waduh. Dari Ya. apa ya Bang Ali? Dari dada ke bawah Ustadz katanya. Oh, Wah. dada ke bawah. Aneh masih nggak konsen sama sapi. Ya. Ayo lanjutin guru. Nah, sebagai anak saya harus gimana ya katanya. Karena nggak tahan juga liatnya. Ingin marah tapi saya takut durhaka. Oh mungkin ini ayahnya nakal. Benar. Iya, ini gimana ngingetinnya sebagai anak. Benar. Kewajiban kita antara sesama muslim, apalagi sama saudara, apalagi orang tua. Tetap konsepnya itu watawa sobil haq, watawa sobis sabar. Menasehati, ngingetin kebenaran itu sebuah kewajiban bagi kita. Cuman ada etika. Beda antara ngingetin ke yang lebih muda sama yang lebih tua. Wa qala Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Kata Rasul gini, bukan umatku kalau ada orang yang enggak sayang sama yang lebih muda dan tidak hormat sama yang lebih tua. Makanya kita bersyukur hidup di Indonesia, budaya ketimurannya kental banget ya. Untuk strata umur aja kita ada panggilan-panggilan. Betawi abang, Jawa mas, Sunda akang, aa. Buat suami ada panggilan kesayangan. Ustazah Lulung nih manggil suaminya, ayang beb, ada. Jadi ada etika. Apalagi nih kita ame orang tua. Orang tua yang bahkan setiap doa kita sisipkan. Allahumma gfir zunubana wa zunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Bahkan setiap doa kita sisipkan. Artinya apa? Allah mau sejelek-jeleknya orang tua. Sikap kita harus tetap baik. Bahkan di saat orang tua kita, ada yang non muslim misalnya. Kewajiban kita tetap berakhlak. Bahkan kita masih wajib mengantarkan orang tua kita yang non muslim untuk sampai di depan rumah ibadahnya. Subhanallah. Artinya orang tua itu tidak ada alasan apapun. Bahkan ketika dia tergoda dalam urusan dada ke bawah. Selalu memenuhi syahwat. Nih bahasanya kenapa dada ke bawah sih Bang Ali? Biasanya pusar ke bawah ya? Iya. Bagaimana? Bahkan sampai ada orang tua yang tiap hari memenuhi syahwat, maksiat, dosa. Prinsipnya satu, fala taqul lahuma uffin gitu saja ya. Kita enggak boleh caci maki dengan bahasa anak kepada kepada orang tuanya. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah indahnya Islam. Bagaimana ngingetinnya? Diajak ngobrol. Ingat Bu, orang diajak ngobrol, kalau mau cari solusi, jangan cuma diajak ngobrol. Kata Rasul apa? Kenyangin dulu perutnya. Betul nggak? Benar. Ibu ngajak ngobrol anak, tuh anak lagi kelaparan 3 hari nggak makan. Berantem. Nah nyambung kagak kira-kira? Kagak, perutnya laperin, dia seneng apa kasih hadiah. Kata Rasul kan begitu. Wa qala Nabi SAW, tahadu tahabbu. Berikanlah kalian saling memberikan hadiah, di situ akan timbul cinta dan kasih sayang. Contoh, dulu Sunan Kalijaga waktu hidup di tanah Jawa, orang Hindu tuh kalau berantem nggak mau saling maafin. Ilmu hadis ini diterapkan sama Sunan Kalijaga. Beliau bilang ke orang Hindu, lo minta maaf. Nggak akan menjadi hina orang yang minta maaf. Nih gue kasih kuenya. Kuenya sama Sunan Kalijaga dinamain kue afwan. Afwan itu artinya maaf. Orang Jawa nggak bisa bilang afwan, untuk kue orang Jawa bilangnya kue apem. Paham ya? Ustadz ngarang-ngarang aja. Lah kagak, ini sejarah.
Orang Jawa itu kan agak sulit mengucapkan beberapa makharijul huruf. Begitulah indahnya. Jadi kalau mau ngobrol sama orang tua, kenyangin perutnya, kemudian hajatnya apa aja, kali token listriknya habis. Kan nggak tahu senangnya apa, hobinya apa, kita ajak. Baru duduk bareng, insya Allah. Itu cara yang paling mujarab buat kita mencari solusi ketika orang tua lebih memilih syahwatnya ketimbang dia memilih ibadahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih guruku. Dan selanjutnya kita kasih kesempatan lagi yuk untuk yang ada di masjid bertanya. Namun sekarang kepada Ustazah Lulung Mumtazah. Silakan. Ini 3 orang doang nih laki-laki, Masya Allah. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Junaidi dari Majelis Taklim Darul Khoirot, Telaga Murni, Cikarang Barat. Saya ingin bertanya ke Ibu Ustazah. Bu Ustazah, benar nggak sih katanya kalau waktu kita berhubungan intim sama istri, terus kita nggak doa dulu, nah, nanti setan ikut nimbrung dan anak kita jadi nakal. Iya, Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. ini silahkan Ustazah gimana nih kalau kita nggak doa atau kebablasan, ya lupa, ya ini apakah setan atau jin akan ikut nimbrung pada saat kita ibadah suami istri ya? Silakan Ustazah. Makasih. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, apakah setan ikutan nimbrung? Kalau kita sebagai maaf banget suami istri ini tidak membaca doa ketika kita gitu ya. Mohon izin Pak Ustadz ya, mohon izin guru. Jadi ketika uhui gitu ya. Jangankan yang gak baca doa, yang baca doa aja juga setan bisa ikut nimbrung. Jangankan yang gak baca doa, yang baca doa aja anaknya ada yang nakal. Jadi bagaimana ceritanya? Ya kalau saya boleh mengutip dari kitab Fathul Bari bahwasanya di dalam kitab itu dinyatakan gini. Bahwasanya kalau kita di rumah, inna fi sakfi baitihim al jinnu. Bahwasanya yang namanya suatu rumah itu pasti di para rumahnya ada jinnya. Itu udah pasti dalam kitab Fathul Bari. Dan ketika si yang punya rumah ya menyediakan makanan atau dia tidur tidak membaca doa, fatanazalu maka mereka semua pada turun. Ya kan? Fatagoda ma'ahu maka mereka ikutan makan sama kamu. Jadi kita makan gak baca doa, dia ikutan nimbrung. Kita tidur gak baca doa, dia ikutan nimbrung. Apalagi tidur laki bini. Makanya jangan doa mau makan doang yang dihafal. Masa doa itu kagak dihafal sih Pak Ustadz? Bukan gitu? Mohon maaf. Jadi benar banget kalau Bapak bertanya gitu, ini pengalaman kita semua. Kita juga dulu zaman belum ngaji ya pemirsa, mungkin kita kagak pernah baca-bacaan, benar nggak? Nah jadi dari pertanyaan ini benar banget bisa dia nimbrung. Bagaimana bentuk nakalnya misalnya nauzubillah min zalik, ya mungkin ya kan pada saat zaman sekarang ini disuruh sholatnya susah misalnya. Tapi nggak juga sih dari anak yang salah, mungkin kitanya juga sholatnya sebagai bapak-bapak nggak mau di masjid, maunya di rumah doang. Padahal kan kebanyakan di masjid. Tapi ini kan pandemi, ya alhamdulillah sih sekarang udah mulai bisa gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin nimbrung udah pasti ada. Yang ngomong bukan saya, mohon maaf ini ada dalam kitab Fathul Bari. Dan bahkan ini perkataan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Inna fi sakfi baitihim al jinnu. Dan kemudian setan atau jin ini memang dia nimbrung kemana-mana. Makanya ada cerita nih, ada setan kurus, ada setan gemuk gitu Pak Ustadz. Ditanya, ini kamu kenapa? Badan kamu tuh kurus banget. Kata si setan yang gemuk nih, ngomong sama setan yang kurus. Ya gimana saya mau gemuk? Yang punya rumah itu makan baca doa, yang minum baca doa, tidur baca doa, ke kamar mandi baca doa. Jadi saya nggak punya tempat di rumah itu. Jadi saya kurus deh, kayak gitu. Tapi saya kurus gak Pak Ustadz? Gitu ya. Ya cetar ya. Tapi kemudian yang kurus ini nanya, nah kamu sendiri bagaimana kabarnya? Gemuk banget itu, ente punya badan. Ini setan sama setan ngobrol. Akrab banget ya, ini kan. Maka setan ini ngobrol apa? Gimana saya gak gemuk? Yang punya rumah makan gak baca doa. Saya ikut makan. Yang punya rumah tidur gak baca doa. Saya ikutan tidur sama dia. Yang punya rumah makan pakai tangan kiri. Ya saya ikutan makan dan minum di situ. Jadi benar banget pertanyaannya cakep banget ayahanda. Kalau kita nggak pernah baca doa, kalau kita lupa baca doa, dia ikutan nimbrung. Lagian pakai JJB banget sih tuh si setan. Join-join bareng. Setan pakai JJB, join-join bareng. Lah kita kan banyak kan didampingi oleh para malaikat pengennya. Si setan JJB.
capek deh. Ya. Apalagi kalau sampai setannya berbentuk mak-mak. Gadir. Mak-mak nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Jadi mudah-mudahan kita hari-hari kita selalu membaca doa. Apapun baca doa. Doa selalu ada di dalam hati kita. Amin ya robbal Alamin. alamin. Kira-kira seperti itu. Iya benar. Bismillahi awalu wal akhir. Kalau kebablasan Pak. Ya, Lupa ya. ingetnya di tengah-tengah ya. Bismillahi awalu wal akhir. Emang kalau lagi tidur di tengah-tengah bisa ingat. Ya kan? Bang udah baca doa belum? Belum. Udah kasihkan. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaannya selanjutnya dari media sosial. Ali izin bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Aliyah Hawa. Masya Allah ya. Sampai batas mana sih kita bisa menegur anak? Nah ya, kayaknya sekarang gak mempan sama omongan. Bener banget ini ya. Tapi kalau dikasarin dia yang lawan. Bener banget ya. Dibiarin kita yang dosa katanya. Serba salah nih guru. Tolong dong pencerahannya. Wah curhatannya emang sama nih curhatannya. Sama Masya Allah. banget ya. Sama bang. Sama kita juga. Iya, silakan guru. Mohon izin Ustadz. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu sekalian. Dan pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah. Ini gimana ya sama anak zaman sekarang. Kita kerasin dia malah galakan dia. Saya ingat banget ya pemirsa zaman kita kecil dulu nih ya. Kalau orang tua kita ngomong kita gak berani natap mata dia. Kita malah begini aja. Kamu kenapa bolos? Iya tadi begini-begini. Kita begini gak berani begini. Tapi anak sekarang kadang ketika kita ajak ngomong. Iya terus kenapa mak? Terus kenapa? Jadi dia butuh argumentasi. Emang kenapa sih dilarang? Emang kenapa sih? Nah dia akan begini matanya. Nah ini perbedaan anak kolonial dengan anak milenial. Katanya sih nih Bu ya, katanya nih. Kalau anak kolonial emang dia nunduk diajak ngomong sama orang tuanya nunduk. Tapi hatinya dongkol. Ih lama amat sih. Cepetan ngapa sih Bapak kalau ngomong? Gitu ya, ini katanya. Gak tau deh, Ibu sama Bapak milenial apa kolonial? Tapi kalau anak milenial zaman sekarang memang dia begini natap. Tapi dia jujur, gak ada yang diumpetin. Ya emang kenapa sih Ma? Emang kenapa sih Pak? Emang kenapa sih? Jadi itu emang nanya melulu. Nah gimana caranya nih? Yang pertama bersahabat sama anak. Jangan musuhan. Ini kadang-kadang kita sama anak musuhan. Dia gak nurutin kita, apa kemauan kita langsung bilang durhaka. Ini jangan kayak gitu. Dulu sama sekarang beda. Kalau dulu kita paksa dia harus begini. Wah nurut itu dia. Zaman sekarang gak bisa harus begini. Tapi bermusyawarah begitu katanya. Diajak ngobrol. Sini. Benar tadi guru kita bilang. Sebelum ngomong kenyangin dulu. Apa yang dia pengenin kalau kita ada rezeki kita kasih rezekinya. Jangan kita juga pelit. Kadang-kadang gitu sih kita ngasih pakai syarat. Boleh kamu keluar rumah. Ya kan. Boleh kamu gini asalkan. Ya boleh. Asalkan dia mampu menjalankannya. Boleh kamu keluar rumah. Tapi udah hafal 3 juz. Waduh. Jangan 3 juz dulu deh, 3 surat dulu paling penting kan gitu ya. Jadi bersahabatlah dengan anak. Kenapa? Kalau kita musuhan dalam surat At-Taghabun, kalau nggak salah ayat 14 dan 15, anak bisa menjadi musuh. Pasangan bisa jadi musuh. Jadi kita ajak dia ngobrol, kita ajak dia yang namanya bersahabat, kita ajak dia berpikir, BMM. Berpikir, memilih, memutuskan. Pikirin dulu mau apa, ya kan? Abis berpikir, suruh dia memilih. Nah kalau kamu berbuat kayak gini nanti nasibnya kayak gitu loh. Kamu mau pilih yang mana? Mau jadi orang hebat apa enggak? Pengen berpikir, memilih, memutuskan. Jadi jangan yang jangan gitu. Tapi kita kasih dia berpikir, memilih, memutuskan. Tuh 2, 3. Berpikir, memilih, memutuskan. Gitu jangan kita dikte kira-kira begitu sih. Iya baik Masya Karena Allah. anak zaman now tuh lebih gimana gitulah. Saya susah ngomongnya. Karena saya orang kolonial. Iya. Bukan anak milenial. Iya kita sebagai orang tua jangan pernah lelah terus mengingatkan anak-anak kita ya. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimanapun caranya hanya kita yang tahu nih. Karena kita yang tahu anak kita seperti apa. Dan baik terima kasih ilmunya Ustadz Zaki Mirza, Ustazah Lulung Mumtazah. Dan sesaat lagi kita akan ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Pasti nih di rumah sudah siapkan Al-Qur'annya ya. Yuk ngaji yuk, ayo.
begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menebus dosamu dengan amal yang berguna. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur getuk. Ibu-ibu makannya sambil ngantuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Amma ba'du. Para pemirsa, cahaya hati yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio selalu mendapatkan barokah dan ma'unah dari Allah Subhanahu dan juga para pemirsa, salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang ada di studio bareng-bareng kita dengan pemirsa yang ada di rumah selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Ya Robbal. Bo, ini ngajinya yang panjang apa yang pendek? Pak, ini ngajinya yang lama apa yang sebentar? Oh, bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang panjang. Hadirin wal hadirah, para pemirsa cahaya hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Saya akan sapa selain dengan apa sebelum kita sapa host kita yang ganteng dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guru. Masya Allah. Masya Allah. Kita siang-siang habis sholat zuhur, kita langsung baca Al-Quran guru. Nah, kita nggak cuman berdua, saya ditemani oleh Masya Allah bintang tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa namanya? Saya mau bertanya sama abang ini, Masya Allah yang luar biasa. What's your name? My name is Ahmad. Beda. My name is Ahmad. Berarti sama-sama bisa ngomong bahasa Inggris ya. Padahal bahasa Inggris cuma begitu aja. Ya. Alhamdulillah. Asli dari mana? Tegal, Pak. Oh, Portugal. Purwokerto Tegal. Ya Allah, alhamdulillah. Dan ibu-ibu ini masih taklim mana nih? Telaga Murni Cikarang Barat. Cikarang Barat. Cikarang Barat. Masya Allah. Hei Cikarang Barat semuanya yang ada di rumah dan juga yang ada di Gang Mayung juga ada di daerah saya. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama yaitu membaca surah yang ke-113 yaitu surah Al-Falaq. Ibu-ibu di rumah hafal semuanya ya? Ibu juga sudah hafal semuanya ya? Nah, namun makharijul hurufnya, cara membacanya, makanya orang yang dirindukan oleh surganya Allah termasuk orang yang membaca Al-Quran, yang selalu tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita membaca bersama-sama, yuk kita awali terlebih dahulu. Namun sebelumnya iramanya ibu-ibu mungkin yang sering ngikutin cahaya hati, insya Allah sudah ada yang tahu. Mama, 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 mama. 1, 2, 3. Mama, 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 mama. Yang kedua belum. Nah ini udah keburu pinter ya. Alhamdulillah. Mama, 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 mama. 1, 2, 3. Mama, mama, mama. Yang namanya ngaji udah kecil ya. Namanya nenek-nenek udah pada kisut ya Allah. Ya masuk ke dalam ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep, Masya Allah. Sekarang masuk ke dalam surah Al-Falaq ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. 1, 2, 3. Bil falaq. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Qul. Nah, dicoba Pak Ahmad. 1, 2, 3. Qul a'udzu Ulangi lagi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Istrinya ngikut nggak? Ikut, Pak. Alhamdulillah. Lah kalau ibadah bareng-bareng kan istri kudu ngikut, ya nggak? Alhamdulillah. Nah tadi pemirsa ketika membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3 coba diulang. Ulangi ta'awud. Ya Allah. Oh iya. Enggak apa-apa nafas ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tadi nggak seperti itu. Begitu dicolek sedikit, ya Allah. Lah orang Tegal ya. Ya masa ngajinya bugono-bugono bahaya. Ya Allah. Priwe kabarnya wong Tegal? Apik, Pak. Apik, Pak, ya Allah. Wong Tegal kan sama dekat dengan orang Cilacap ya. Alhamdulillah. Oke, masuk. Ini perhatikan pemirsa, ayat yang pertama ini yang terakhir, perhatikan. Itu di situ ada namanya huruf kolkola. Kolkola artinya mantul, al-mutaharrik wal ittirob, bergerak dan Lah kalau bergetar bagaimana, Bu? Alhamdulillah. Lah kudu bergetar, Bang. Apa paling ya? Qul a'udzu birabbil falaq. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ulangi lagi. Min syarri ma khalaq. Alhamdulillah, nanti di rumah sambil menggoreng tempe, sambil ngapalin huruf ko. Ko. 1, 2, 3. Nyeklok. 1, 2, 3. Ini mohon maaf, Beb. Ini biasanya kalau suruh ngucapin huruf qaf kagak bisa-bisa kan ustadznya kadang-kadang sampai marah. Coba qaf. Begitu. Akhirnya ustadznya marah disikut. Akhirnya begitu disikut bisa ngomong qaf. Lah itu bisa ngomong qaf. Kan begitu ya. Qul a'udzu. Ya, 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, 1, 2, 3. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri
Coba Pak Ahmad ayat yang ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ulangi lagi sekali lagi. Wa min 1, 2, 3. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Perhatikan pemirsa, di situ ketika lafal qaf, di situ lafal ghasiqin, ya. Coba ghasiqin 1, 2, 3. Ghasikin. Ulangi lagi. Ghasikin. Jangan pakai kaf. Ghasiqin. Ghasikin. Ulangi lagi pemirsa. Ayo coba 1, 2, 3. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Pemirsa dengar sendiri kan? Jangan hosikin, ya. Ghasiqin. Coba. Koki kukok. Nah, emang begitu. Lidahnya lidah sudah muda ya begitu. Koki kukok. Nah, itu bisa. Yakin dengan hak gitu. Yakin dengan hak. Oke. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 1, 2, 3. Wa Mama. 1, 2, 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 1, 2, 3. Uqada. Iya, Masya Allah. Di sini apa untuk membedakan nanti antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Dalilnya, qaidahnya di dalam kitab Hidayatus Sibyan begini. Qalqalatui yajma'uha qadabu jadin bayin ladha waqfin wasaqanin tursadi. Kaset habis. Alhamdulillah. Pemirsa, di sini ketika ada suku kasroh bertemu dengan huruf nun bertasdid, maka dibaca berdengungnya di mana tempatnya? Di khayshum. Oke, Masya Allah. Khayshum, yaitu di hid. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 1, 2, 3. Coba ibu-ibu sekali lagi dengan pemirsa yang ada di rumah. 1, 2, 3. Coba diulang. Di rinnya dengungin dulu baru ke na-nya. 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasada. 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasada. Dicoba Pak Ahmad dari Portugal, Bro, Tegal. Silakan 1, 2, 3 yang terakhir ayatnya. Wa min 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min
1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ulangi lagi biar pemirsa ikutan. 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, ketika nun mati bertemu dengan shin, Pak Ahmad dijelaskan wa akhfiyanna inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu asyri farifi. Ketika nun mati bertemu dengan huruf shin maka dibaca Ikhfa. artinya Samar. tidak Jelas. transfer Transfera. berarti yang transparan kadang-kadang agak kelihatan enggak ya kan, jadi nunnya enggak begitu dan tak enggak begitu wa min syarri hasidin idza hasada. 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza. Di situ huruf H dibaca panjang. Idza juga dibaca Panjang. Coba ayat yang terakhir, Habib Ali suruh membaca ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Wa min syarri 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, dia biasanya lagunya yang mama gitu ya. Iya. Masya Allah. Itu lagunya udah favorit banget gitu. Masya Allah. Nah coba terakhir Pak Ahmad coba. Wa min syarri hasidin. 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Pak Ahmad dengan jamaah yang ada di studio dan juga yang di rumah, insya Allah setelah tuntun seperti ini lebih hati-hati membacanya ya Pak Ahmad ya. Insya Allah lebih tartil dan insya Allah ayat yang terakhir lagu yang penutup. Wa min syarri hasidin idza hasada. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Baju hijau, baju coklat. Cakep. Baju merah ditambah sama baju Orange. Itu nama-nama warna, Bu. Iya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ada apa dengan anak kita? Ada apa dengan situasi sekarang ini? Mudah-mudahan dalam hati anak kita, dalam hati keluarga kita ada cinta yang selalu membara. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sesama. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga kita bisa menjadi orang tua, panutan, uswatun hasanah untuk anak-anak kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Di dalam hidup ini, apapun kebutuhannya, apapun keinginannya, gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah orang-orang yang butuh Allah. Jangan pernah kita lagi memegang jimat. Hilangkan, buang, dan jauh-jauhkan yang seperti itu. Allahus Samad, cukup Allah yang menjadi tempat bersandar, tempat bergantung, tempat meminta. Fal yatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah apapun yang ingin ibu lakukan di dunia ini. Insya Allah semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Amin. Semenjak kami akil balik sampai detik ini. Amin. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa. Antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Rabb, hanya Engkau zat yang maha kuat. Kami hambamu yang serba lemah. Engkau zat yang maha kaya. Kami hambamu yang serba fakir. Amin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan Engkau yang lurus ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ya Rabb, terangi hati kami ya Allah dengan cahaya hidayahmu. Sebagaimana Engkau tidak pernah berhenti menerangi bumi ini dengan cahaya mataharimu. Amin. Allahumma ghfir dzunubana
wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami ya Allah, juga ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka terus menyayangi kami sedari kecil sampai detik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkan kepada kami kebahagiaan hidup tidak hanya di dunia ini ya Allah, tapi bahagiakan kami sampai di akhirat nanti. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al Ustaz Zaki Mirza, Ustaz Halul Mumtaza, Ustaz Hasan Kosasi, Ustaz Munawir Ngacir, dan Keila, terima kasih juga. Terima kasih untuk seluruh pemirsa di rumah dan semua jamaah yang sudah hadir di masjid ini. Dan kembali lagi Ali ingin mengingatkan dengan protokol kesehatan, yaitu 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Marhaban ya nur